Siap ya. Jadi kita ingin cerita praktek dan profesi Kombang itu sendiri seperti apa. Saya gedein biar enak melihatnya. Siap. Jadi kita ingin melihat apa saja yang kita komunikasi pembangunan. Mohon nanti konsep pembangunan itu kita seperti minggu lalu katakan adalah Komdev, ya, communication development. Jadi develop itu kan pengembangan sebenarnya. Kalau develop itu kayak pertumbuhan alami gitu ya. Manusia dari sejak dilahirkan bayi berkembang sesuai dengan alami gitu sampai dewasa, sampai dia kembali lagi ya meninggalkan tempatnya gitu. Nah, develop. Nah, kadang-kadang kita melakukan intervensi gitu ya, dipercepat anak itu dewasanya gitu ya. Sama dengan pembangunan sebagai develop dipercepat lewat tadi kesannya potong kompas lewat target-target pembangunan, tapi semua pendekatannya adalah pendekatan fisik, pendekatan pada transfer teknologi, pendekatan pada menciptakan tangan di bawah. Jadi membangun subsidi, berikan bantuan-bantuan gitu. Sehingga kesan pembangunan itu bagi-bagi sesuatu. Nah, apakah itu pemberdayaan, empowerment, apa itu kemandirian? Nah, saya maknanya sebagai development, dikawinkan dengan konsep communication, maka Komdep, communication development. Nah, komunikasi pembangunan seperti itu, melibatkan orang-orang yang akan dilibatkan dalam pembangunan. Nah, corongnya apa? Gitu ya. Harusnya setiap kementerian, kalau kita lihat di level negara gitu ya, negara ada presidennya dan dia punya pembantu-pembantunya untuk melakukan suatu program, ya kan, supaya sukses dia membangun sebagai kepala negara, maka dia membangun kementerian, misalnya kan. Misalnya ada berapa nih kementerian teknis. Kementerian teknis itu artinya yang punya kantor-kantornya sampai di level lokal. Definisi lokal itu kalau dalam Komdep adalah kabupaten kota. Sampai kabupaten kota. Nah, itu namanya dulu departemen istilahnya ya. Zaman Jokowi diganti jadi kementerian. Kementerian teknis ya tadi punya kantor-kantor ya, punya pegawai-pegawainya sampai di level kabupaten kota. Nah, itu namanya pembangunan lokal ya. Naik dikit namanya regional, levelnya provinsi. Tapi di provinsi kan kita hanya regulator ya. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dia mandi kan gitu ya. Nah, yang terjadi adalah kesan kita itu adalah tadi kesannya transfer teknologi. Transfer minta-minta. Gitu. Subsidi itu kan kesannya kan apa namanya BTL gitu ya, bantuan tunai langsung dulu kan ada istilahnya kan. Sekarang banyak sekali memanfaatkan uang panas pembangunan tadi. Inilah hal-hal yang kita takutkan ya. Pembangunan
bukan memberdayakan, empowerment, bukan memandirikan, ya. Partisipan pembangunan yang berdaulat, kedaulatan, membangun kedaulatan. Nah, itu konsep-konsep besar ya dalam kita ingin membangun suatu istilah pembangunan, gitu ya. Kalau kita tadi ingin bermain tadi kementerian yang melakukan proses sebagai pembangunan itu, dia mempunyai kementerian-kementerian ya teknis tadi. Sedangkan yang sifatnya maju itu kan levelnya kementerian negara biasanya. Jadi setiap kementerian teknis dia haruslah memiliki komunitas. Siapa yang menjadi target sasaran dan komunitas sebagai sasaran pembangunan tadi harusnya diberikan to educate, edukasi. Nah, pertanyaannya apa bentuk to educate? Kadang-kadang kita berpikir corong-corong pembangunan itu, ya komunikasi pembangunan itu kerjanya cuma penerangan doang, ya karena sasarannya banyak orang gitu ya. Kan lewat media massa itu kan banyak orang offline kayak sekarang ini. Tapi ya kan ya itu ya responnya dari rakyat itu dari komunitas itu lambat atau tidak langsung, namanya delay purpose. Bapak mohon maaf, Pak. Apa sih monitoring evaluasi? Komdep itu adalah terciptanya effectiveness komunikasi, komunikasi yang efektif, yaitu menciptakan terciptanya suatu makna pesan yang sama dalam si pelaku-pelaku pembangunan dengan dokumen-dokumen pembangunannya kepada dulu orang berpikir objek pembangunan yang sekarang kita ingin rubah mereka adalah subjek pembangunan. Kalau objek itu tadi terima-terima subsidi saja, kadang-kadang dilempar teknologi ini nggak ada berguna, nggak boleh dimanfaatkan oleh rakyat. Jadi jadikan dia sebagai subjek pembangunan. Kalau ada pembangunan, jangan sampai pembangunan orde baru itu betul-betul diciptakan. Teknologi ada, bangunan fisik bangun, masuk ke desa-desa gitu ya. Tapi yang orang desanya nonton pembangunan, kadang-kadang apa namanya itu, tukang bangunannya uh, apa namanya, yang terima proyek itu didatangkan dari luar. Aja cuma nonton gitu. Nah, ini yang terjadi di era kesalahannya. Melihat bangunan fisik selesai pembangunan, mereka tahu dari mana, dari pemahaman ya. Konsep curiosity itu kan lewat pemahaman baru muncul awareness, baru nanti yuk mereka punya aja tuh informing tapi tuh persuasif. Nah, persuasif itu kan perasaan emosional ya kan, bukan itu masa hati ya, bermain memotivasi.
munculkan dorongan siapa membangun siaran komunitas tersebut. Zaman Orde Baru dulu ya ada namanya istilahnya komunikasi massa itu. Orang dipaksa terima apa itu namanya KMD, namanya Pak Harto itu. Orang masuk desa dicobakan di 4 kabupaten di Jawa Barat. Tapi tulisannya ya kayak kita baca koran secara umum. Kok kalau kita baca buku pelajarannya itu kan ini Bapak Budi, ini Pak Budi kan gede-gede itu. Jadi makna pesan itu lambat dimaknai dalam pikiran mereka. Komunikasi itu kan menggugah kortek. Makna pesan itu ada kepala orang. Apapun rangkaian pesan Anda buat, kalau tidak bisa menyentuh perasaan dan kortek orang, mana itu tidak akan terjadi. Makanya tolong hati-hati, makna pesan itu harusnya tercipta di kepala masing-masing orang. Tadi koran masuk desa. Pendengar, ke nomor 2-nya pendengar, kelompok pendengar. Pendengar siaran pedesaan. Nah, radio dulu wajib tuh. Orang disuruh dengar radio adalah siaran situs ya, siaran pedesaan. Orang diberikan pengetahuan-pengetahuan dalam bertani, dalam bercocok tanam, dalam UMKM, dalam mereka interaksi berbisnis di dalam kampungnya, desanya gitu ya. Sehingga dulu zaman Orde Baru ada 16 departemen juru penerang di bawah Departemen Penerangan. Nah, dulu ada namanya Departemen Penerangan itu. Nah, di kecamatan dialah mengkoordinasi penyuluh-penyuluh di 16 departemen atau kementerian. Ya, orang dipaksa dengar siaran radio. Seminggu 3 kali, pagi dan sore. Jadi seminggu sekali kumpul dia. Kalau orang Barat, orang Jawa Barat dia saung meeting. Ketemu di saung meeting, diskusi dia. Kalau nggak paham, penyuluh menengahi. Nah, itu yang terjadi. Depan. Nanti buat pasar ada. Iya, jangan depan dikit pasar lebar-lebar nggak apa-apa. Itu siarannya. Tadi namanya si Padaran TV seminggu sekali itu dari desa ke desa, turun ke desa, macam-macam itu. Nah, nanti yang ngelolanya itu adalah itu tadi, yang ngelolanya adalah penerangan masyarakat. Jadi itu tadi media-media massa yang dimainkan gitu ya. Sehingga dulu zamannya Harmoko ada satu menteri penerangan namanya, dulu bagi-bagi di suatu desa atau di rumah kepala lurah untuk nonton bersama. Ya, setiap minggu ada kegiatan yang namanya kita siaran TV pedesaan. Nah, itu kalau bicara siaran komunitas ya, sampai ada juga yang namanya pesan-pesan pembangunan. Sehingga nanti berkembang itu ada namanya jurnalis pembangunan. Karena ada kode etik juga itu membangunnya, bukan dewa
pers aja dalam membuat, tapi informasinya itu haruslah inovasi. Inovasi itu ada sesuatu yang baru atau relatif baru yang memang dibutuhkan oleh rakyat untuk disampaikan. Nah, itulah kerja kawan-kawan sains, lembaga-lembaga penelitian, perguruan tinggi, melakukan suatu teknologi itu kan guna inovasi yang kita ingin coba ceritakan kepada yang jadi selama ini sampai dengan era Jokowi saat ini gitu ya. Dengan apa itu? Sekarang ada komunikasi sains itu di bawah BRIN. BRIN itu Badan Riset, sekarang itu kepalanya adalah Profesor kita Megawati Soekarno Putri. Karena sudah dipolitikan juga, saat pesan mulai dipolitikan, ngeri kita. Dulu informasi itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Alvin Toffler, ada bukunya tentang tren. Tapi ujung-ujungnya nanti masuk era 81, informasi itu sudah ranah publik. Kalau dia ranah publik artinya teori Maslow itu apa? Sandang, pangan, dibakar, kan segala macam, berubah jadi kasur, berubah macam-macam. Sudah itu apalagi seks misalnya kan. Dan yang terakhir adalah informasi. Jadi informasi itu sudah ranah publik, harusnya dikelola besar-besarnya oleh si regulator. Siapa itu? Ya pemerintah. Nah, itulah yang menyebabkan komunikasi ini kita nanti kalau tidak clear terjajah oleh negara lain ya. Provider kita dia jadi presiden, nanti kita akan kembali. Pentingnya saya mengajak Anda diskusi tentang kondisi-kondisi kita saat ini. Coba kalau nggak percaya bahwa dia sudah bersarman, informasi itu sudah kebutuhan dasar manusia. Bilang. Karena kerja saya itu besar ya, yang nanti Anda harus analisis dengan baik tentang communication development. Ini dulu, pelajarin dulu siapa komunitasnya. Komunitas-komunitas kita kembangkan konsep yang namanya to partisipatif. Ada orang-orang terlibat, bukan saja sekadar memanfaatkan hasil pembangunan, sampai menuliskan dokumen tulis sebagai rencana, sampai action, sampai monitoring evaluasi, sampai memanfaatkan hasil. Nah, kira-kira itu pengantar dari saya dulu sedikit. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti saya tampung, saya jawab. Oh, Pak masih di mute, Pak. Pak.
Silakan, ada pertanyaan, monggo. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Jadi konsepnya adalah. Baik, Bapak. Nah, lanjut kita ingin melihat lingkup komunikasi pembangunan. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Bapak. Terdengar, Pak. Bapak. Tapi putus-putus, Bapak, sama saya. Kalau tidak terdengar, berarti saya merubah jaringannya. Saya pindah jaringan. Bisa diterima dengan baik. Nah, kembali kegiatan komunikasi pembangunan ini sendiri. Bahwa kita ingin tidak saja praktek komunikasi itu sebagai informing, kedua to persuasif, to motif, memotivasi gitu ya, tapi juga membangun komunitas untuk to persuasif. Untuk pendidikan supaya mencari solusi jalan keluar dan mereka bisa mempraktekkannya. Lihat kalau nggak berhasil, oh begini, oh salah gitu ya, dievaluasi. Nah syukur-syukur dibuat kebiasaan. Nah dikelola manajemen di level petani. Itulah kadang-kadang petani ini adalah orang dewasa. Pendidikan orang dewasa itu biasanya orang tidak percaya diri, kurang percaya diri, maka dibentuklah dalam kelompok. Nah, kelompok tani digabung jadi asosiasi, grup ya. Jadi ya gabungan kelompok tani misalnya gitu ya. Silakan saja. Tapi bagaimana memanagenya? Siapa ketua? Siapa pengurusnya? Buat strukturnya, dibuat jelas pekerjaannya, bagi dengan proporsional dan kapasitas kemampuan masing-masing orang gitu ya. Dan silakan nanti selalu dievaluasi, monitoring dan diarahkan untuk mencapai satu kegiatan-kegiatan. Namanya komunikasi small group gitu ya, bergabung beberapa tokoh-tokoh kelompok kecil namanya GAPO, gabungan kelompok atau associate group, asosiasi kelompok misalnya. Nah, silakan saja hal-hal seperti itu yang harus dimainkan dengan development communication itu. Buatlah saluran-saluran yang interpersonal communication channel yang memungkinkan terjadinya komunikasi tatap muka continuing. Media. Kalau di Jawa Barat, saya katakan tadi contohnya adalah kelompok itu namanya sound meeting, tempat bertemu.
Jadilah dia Radiotik Forum. Nah, kemudian ada media cetak, radio maupun televisi. Ya, yang tadi saya katakan di zaman Orde Baru ada suatu komunitas di level kecamatan dulu harus punya Mas dulu, pusat penerangan masyarakat, saran binaan, media cetak, media siaran radio maupun siaran TV. Itu yang dimainkan oleh dulu namanya Departemen Penerangan. Yang nama zamannya Gus banyak sekali penyamunnya atau orang-orang yang korupsi di situ. Dan ada lagi temennya itu. Ya satunya lagi apa? Departemen Koperasi kan. Satu lagi apa? Itu ada 3 itu yang di bumi hanguskan bom sama si Gus Dur. Sehingga ingin membangun suatu departemen penerangan, dia cuma mampu di level pusat saja, yaitu apa itu? Kementerian Negara tentang apa? Kementerian Kominfo apa itu? Kementerian Negara Komunikasi, ya bukan Kementerian Negara Informasi. Ya kenapa? Karena menggunakan computerized, ya menggunakan IT, internet, kan gitu ya. Bukan informasi ya, informatika. Nah, kemudian nanti main dengan wawan muka yang sekarang sulit untuk melakukan wawan muka offline. Sekarang wawan mukanya tatap muka yang berdaring gitu ya. Nah, sekarang dengan communication channel, yang ketiga digital media communication channel. Jadi media-media digital atau sosial media ya. Jadi ada komunikasi digital atau komunikasi sosial. Nah, ini maksud saya sesuatu yang terus berkembang ini dalam praktek-praktek komunikasi pembangunan. Nah, ini layak Anda dalami dengan detail. Ya, bahwa banyak sekali contoh-contoh masa tadi orang, lembaga, karena tadi komunikasi sebagai industri media, karena dia butuh sarman, saya katakan tadi, kebutuhan dasar manusia, maka dia advertisement, iklan, persen katanya undang-undang penyiaran itu dilakukan oleh media-media siaran misalnya ya. Kadang-kadang karena dia nggak mau rugi, ya sudah iklan layanan masyarakat diberikan, boleh sampai 20. Tapi yang disiarkan pada yang relatif mahal karena sudah industri media. Nah, sekarang dengan adanya media sosial ingin merombak itu antara banyak orang yang masa dengan masa lagi, orang yang nggak dikenal dengan nggak dikenal. Dan informasi mereka saling bermanfaat. Mereka mencari informasi tersebut. Jadi mencari sumber-sumber informasi pun karena ada kekurangan tadi tenaga-tenaga wartawannya, reporternya misalnya, dia memanfaatkan juga sosmed ataupun digital med.
praktek itu saat dimainkan oleh dia haruslah betul-betul mengikuti jurnalisme, sosial jurnalisme. Pasti ada aturannya, misalnya lewat Undang-Undang ITE. Pernah dengar ya? Nah, kalau di maka di setiap provinsi harus punya KPID. Jadi KPI yang bersifat daerah. Ya, KPI daerah. Memelihara jurnalisme dalam Komdev, Communication Development itu. Nah, ternyata tidak semua, kita ada sekian 30 berapa? Provinsi D. Nah, kerja penyuluhan juga menuntut kerja publikasi. Kerja penyiaran juga menuntut porsi, masing-masing media pasti punya komunitas bangunan itu untuk juga menuntut kepada si masyarakat secara luas sebagai komunitas Komdev yang harus juga diberikan peluang yang sama untuk mendapatkan informasi itu. Namanya nanti adalah innovation, dan dapatnya dari mana? Dari hasil penelitian. Untuk itulah dia dinamakan harusnya orientasinya komunikasi sains. Pengetahuan teknologi dan sains. Sains itu ada seni-seninya gitu ya. Nah, inilah yang harus dirancang dengan baik ya oleh ilmuwan yang menghasilkan suatu inovasi. Sebagai peneliti yang bahasanya takaan tidak disosialisasikan lewat komunikasi Komdev kita. Ini tantangan ke depan. Ini pekerjaan komunikasi pembangunan. Ya, lebih kalau Anda di daerah-daerah urban gitu ya, perbatasan, banyak itu masyarakat-masyarakat yang masih nuansa kumuh gitu ya, atau orang perkotaan semuanya maksimal, semuanya makmur, tidak juga. Sekarang sudah mulai menyasar dengan ada sosial media gitu, dan menuntut keterampilan lebih. Dan kita butuh pengganti-pengganti kita ke depan dalam mensupport pembangunan itu. Anak-anak remaja, pemuda, milenial. Makanya kita ingin Kementerian Pertanian itu sudah mulai merubah kegiatan-kegiatan penyuluhan itu dengan mensasar petani-petani muda. Tapi gebrakan ini kan sudah menggunakan IT, sudah menggunakan teknologi agromaritim 4.0 dan sudah melakukan pembangunan itu secara kolektif, berjamaah, dalam kegiatan kelembagaannya, membangun komunikasi pembangunan yang bermutu. Ya, sasarannya masyarakat pedesaan kita yang 78% adalah petani dan kerjaannya adalah petani. Nah, ini perlu dipelajari teknik sains pekerjaan kita kecenderungannya sudah salah kaprah. Kita membangun suatu ekonomi pedesaan yang dipaksakan top down, keluar regulasi bahwa dengan otonomi daerah
Yang penting ada persetujuan legislasi ya, besar, bebas di setiap kecamatan. Malah sekarang sudah masuk desa. Ya, dengan adanya banyak sekali tuh mart di ujungnya itu kan ada Indomaret itu matnya, sehingga ekonomi lokal yang milik masyarakat tidak bisa competitiveness, akhirnya mati, runtuh gitu ya, secara ekonomi. Nah, Mbak Covid mengingatkan kembali nih industri besar itu jangan sampai digitalisasi. Emak-emak sudah tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke mal-mal. Sekarang silakan mereka melakukan pasar-pasar daring kan gitu ya. Mobilisasi sosial maupun sosial marketing terus bergeser. Sehingga ini penelitian menggelitik lah ya, partisipasi komunikasi yang seperti apa ke depannya yang menuntut pemberdayaan komunitas yang kita ingin bangun dengan baik. Nah, itu saya kira pengantar-pengantar saya. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan supaya nanti kita betul-betul clearness menyikapi mata kuliah Kombang ini di SKPM, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Silakan Ramadan atau kawan-kawan ada yang bertanya. Monggo silakan. Apa namanya, teknik wawancara terhadap lulusan, terhadap alumni kita. Saya sepakat sudah hampir mereka tidak berpikir mau jadi PNS, sipil negara, tapi sudah mulai berpikir punya entrepreneur, punya pencipta kerja, mau mempekerjakan banyak orang gitu ya. Yang dia punya misalnya, dan silakan dia membangun koli. Nah, jadi sudah bergeser nih ya, tidak lagi orang-orang ingin yang bekerja yang nyaman dan aman-aman saja. Itu tadi jadi pegawai negeri. Nah, ini sudah bergeser, berpikir competitiveness. Banyak lulusan-lulusan komunikasi, lulusan-lulusan sarjana masyarakat, pengembangan masyarakat, saing dengan lulusan perguruan tinggi lain. Ada mata kuliah minor yang sesuai dengan pekerjaannya, itu dijawab 82% oleh lulusan kakak kelas Anda yang menyatakan bahwa dia mencari mata kuliah minor tambahan di samping dia punya mata ajaran ini sangat mendukung pekerjaannya. Maka dari itu nanti memilih mata ajaran minor di perkuliahan terakhir Anda saat Anda ingin menuliskan tugas akhir sebagai membangun suatu penelitian tapi Anda punya keahlian apa? Dan syukur-syukur Anda memiliki multitalent yang didapat dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kegiatan-kegiatan membangun jangan sampai lupa bahwa ke depan setelah Anda lulus, persaingan semakin brutal dan semakin keras. Kalau persaingan Anda masih di dalam kampus, masih normal saja, di luar kampus nggak siap-siap mental, bisa jadi pecundang.
Nah, ini saran saya, mudah-mudahan Anda clear dengan kuliah minggu ke-14 ini untuk memberikan wawasan kepada Anda apa yang suatu praktis ya sebagai suatu kegiatan pekerjaan ke depan nantinya.